perjalanan saya pulang Surabaya, kita lewat Mojokerto. Saya mau mampir ke tempat satu orang kolektor dan juga orang-orang yang berkecimpung di bidang jual beli pusaka nih. Yang menariknya dia juga punya hotel Nagamas ya, yang di Mojokerto. Hotel yang cukup lama, terkenal banget dari dulu hingga sekarang. Inilah hotel Nagamas yang udah ada di Mojokerto dari bertahun-tahun lalu dan masih berfungsi hingga sekarang. Nah, pemiliknya adalah Ko Gunawan yang juga kolektor pusaka-pusaka dan benda-benda bersejarah. Ayo, saya ajak kamu lihat-lihat ya, ke sini dulu. Mantap sekali. Ayo, tempatnya masih amburadul. luar biasa ini yo. Ya lo, Masih amburadul. tuh. Waduh, harta terpendam ini. Hah? Harta terpendam. Wis. Teman-teman desa biasa itu. Ini buat pemenggal kepala itu. Ya, binatang ya. Ya, macan dulu, nangkep macan pakai itu. Mungkin bisa macan atau kadang ngomong babi. babi Jangan ini. jebak. Heeh. Kena leher itu. Nah, lehernya macam ini. Iya. Ini zaman dulu nih. Mbak Segoro. Di sini tertulis. Ini nih apa rangkanya baru atau bawaan nih? Bawaannya. Ini rangka bawaan Ya, ya? dari Pak Pusawarangkanya pun sesuai dengan pamornya. Oh iya benar. Ini Junjung Derajat, Heeh. ngombak. Berarti ini Kayu sama. memang dari dulu orang pakai ini buat Dapatnya- perang ya? Mestinya seperti itu. Iya. Senjata memang. Senjata memang senjata perang lah. Senjata perang. Dan ini pamornya meteorit banget ya gue. Triplet ya. Oh. Keren. Mantap. Koleksinya luar biasa. Kok yang dibawa pameran kok jelek-jelek kok. Bagus-bagus di rumah. Nanti ke Jakarta nanti lihat Pak. Mana? Lapan Allah saya nggak bisa buka itu. Mosok ada lawat aloe yo. Ini Oh iya bener. kasih lampu. Iya. Nggak kelihatan kok. Ini baru ini ya, pamore jangkung ya. Jangkung Mangkurat. Jangkung mangkurat ya. Dari kamera nggak bisa ini saya kata. Lihat ini plastik memang. Ya, harus. Ini dapurnya unik ya, Iko. Ya, Orang naik pisang. nggak tahu. Aku belinya Nabi Nuh ini. Oh iya. Nabi Nuh. Hah? Ini beli di desa itu, jumatan orang di desa tak kejar ini. Antik bentuk ini kayak aku asumsi itu kayak Nabi Nuh. Ini kapal kan ini. Kapal sih emang. Iya. Tapi Nah, kapalnya Nabi Nuh gede kok. Gak cilik ini kok. Kalau besar kan pusakanya seberapa? Ini lah aku bilang orang naik pisang ya Ki. Mantap ini. Antik. Oh, antik ya. Ini masuk patram ya? Ya, patron. Balik. Patram. Mantap. Iki baru pusar bumi. Apa namanya itu? Besar bumi. Pusar bumi tinde ya? Ah. Tambal. Oh, tambal. Pamor tambal ya. Nomor tambal. Juarang ini. Jarang. Dan ini Kiri nggak- kanannya enggak bodoh nggak lagi. sama. Enggak plong-plongan ya. Enggak pelong-pelongan tuh. Ini kecil ini besaran. Jadi tidak sama. Mantap. Tanggung mana nih perkiraan? Kayak gede gini harusnya Tuban mestinya ya. ya Tuban Tuban Pajajaran. Pajajaran ya. Pusaka langka itu. 2 juta.
Ini lucu ya. Apa itu? Ya, saya tambah 3 nanti ini. Oh, tambal 3 ya. Kotor ini. Kelihatan di sini. Heeh. Tambah 3. Itu antik itu, enggak tahu apa itu. Jimatan. Iki apa iki? Godong soro. Kodong suruh. PE. Antik lah. Antik iki. Tapi juga kayak ada tembel di kanan kiri. Heeh. Aku udah tahu itu jenis pusaka apa, enggak tahu. Piro iki? 3.000. Aduh. Nggak ono sih murah kira kayak. Ya pusaka sing diambil sing aku seneng. Mantap. Wah, itu yang di atas itu ini nih kok. Apa? Simpenan di atas ini. Iya. Oke guys, ini adalah keris yang bukan keris gue ya, tombak ya. Tombak. Ini ada Bukan tombak yang sangat langka banget, 500 juta ini ya. Tumbak dan keris. Tombak dan keris Bukan dua-duanya 500 juta dan saya temuin di bawah sini guys. Jadi bayangin betapa kayanya kok Gunawan ini. Amin. Istilahnya duit 500 juta digeledak lah kok ya. Tapi ini emang bener-bener tombak yang luar biasa, kelihatan banget besinya. Singosarian ya aku bilang. Singosari. Singosarian, ada pasangannya Sama keris Megantoro, Singosari juga dan temuan juga. temuan dimaharkan 500 juta keduanya. Dua-dua. Ada nggak yang mau beli kok? Pasti ada, cuma Pasti kalau ada. ketemu tuannya. Mantap. Penawaran tertinggi udah berapa nih kok? 225. 225 juta. 225. Serius kok? Ada Iya, yang mau serius. beli? Ada. Top. Boleh nggak kok tunjukin koleksinya pusaka kok yang udah di sini kok? Apa yang ini dari Chris dulu lah kok. Chris. Yang mungkin diperkenalin ke teman-teman nonton video ini kok. Ya salah satunya ini saya punya koleksi pusaka PB ya. PB ya? Ya nom-noman. Apa ini kok? Buka dong kok, nggak kelihatan kalau di ini kok. Di plastik ya. Ya plastiknya dibuka kok. Wah, kalau dibuka baru kelihatan pamornya. Ya. Bagus banget ini. Oke kok, bisa ini nggak kok? Ini pusaka apa nih? Kalau PB HP kan masuk pusaka nom-noman dari Keraton Solo Jogja. Keraton Solo Jogja ya? Ya, PB HP itu masuk nom-noman. Nah, Cuman ya tidak dari nilai seninya juga sangat tinggi. oke. Gara-gara lihat gagahnya, lihat sendiri. Utuh, Utuhnya, besar ya? Besar, Hah? gagah. Hah? Ini. Jadi ini kayak nom-noman pun nggak bisa dipandang sebelah mata lah kok ya? Oh, nggak bisa dipandang sebelah mata kalau PB. Karena kan banyak orang nyarinya yang Mojopahit ke belakang. Padahal yang PB ini juga indah Juga luar indah. biasa ya. Oh, dari seninya nggak kalah. Oke kok, kalau pusaka kayak gini ini dulu dapetnya dari mana nih kok? Ini dari Peninggalan. salah satu temen yang punya. Kebetulan ini pemaharannya nggak berupa pemaharan uang tapi barter pusaka. Oke. Jadi saya senang pusakanya dia ada cocok dengan pusaka saya. Hah? Kita ada antar pertukaran lah. Saya dapat ini. Jadi apa itu kita mendapatkan pusaka itu nggak selalu bertukar dengan uang kok ya? Nggak selalu dengan uang. Kalau kita sama-sama cocok dan mau ada barteran, ya kenapa tidak? Oke. Sama-sama menambah koleksi kan? Oke. Jadi itu hal yang lumrah juga dalam Lumrah. dunia Tosan Haji ya, untuk barter-barteran ya. Ini pamornya apa ini kok? Kulit semongko Kulit ya? semongko kalau ini. PB berapa kok? Wah, kalau PB ya berapa ya kurang gitu paham. Iya ya, tapi katanya kelihatannya bener PB ya. PB. Nah kayak gini ini dimaharin berapa kok biasanya? 15 juta kalau dimaharkan. 15 juta ya. Untuk kelas PB ngulit semongko utuh ya. Ya. Wah, Besinya. posisinya mantap sekali nih. Kalau kita lihat koleksi pusaka temuan nih. Pusaka temuan. Ya. Mungkin ambil beberapa coba review di sini lo ya. Peninggalan yang sudah lama tidak terawat dengan kaget seperti ini. Waduh. Ini apa ini kok? Maksudnya salah pembersihan atau salah Ini kan pusaka penanganan? temuan, Ha? temuan sungai. Hah? Jadi sudah saya lamanya beratus-ratus tahun mungkin ini sudah sampai hancur gini ketemu.
Tapi tetap masih saya simpan sebagai bukti, tanda Bukti sejarah lah ya. Bukti sejarah bahwa dulu masih ada pusaka seperti ini dengan ketahanan besi Yang luar biasa luar ratusan tahun. biasa seperti ini. Mantap. Ujungnya mana nih kok? Patah. sangat disayangkan pusaka Iya, seperti ini. iya. Nah kok, ada orang-orang bilang kayak pusaka-pusaka gini ini bisa direnovasi lagi kok. Jadi pusaka jimatan dibuat apa? Ya, kalau dibuat itu kan semar atau dibuat apa? Tinggal keinginan cara manusianya saja. Kalau saya pribadi sih sayang. Sayang ya. Ya kalau pusaka seperti ini terus dirempos ulang. Dirempos ulang ya. Lebih baik saya jadikan artefak. Artefak ya. Bukti sejarah bahwa dulu ternyata ada pusaka segini besar ini loh. Iya. Masih ada. Hmm. Dengan beksi kota ini saya bilang Singosari, Aha. ternyata masih ada. Meskipun tidak sempurna. Hmm. Kalau dirempos sayang. Sayang. Bukti sejarahnya mulai hilang kok kalau Iya. di ini ya. Jadi pusaka baru kan, Dari pusaka cuma baru. dengan bahan lama jadi. Oke. Ini kok satu lagi tuh. Apa ini? Jadi Gunawan ini bahkan pusaka istilahnya yang udah nggak sempurna pun dibuatin rangka kok ya. Iya. Itu salah satu bentuk inilah pengabdian juga lah. Nah, untuk namanya uri budaya kan Teori kita- budaya penuh pengorbanan kok ya. Iya, jadi bukan pusaka karena cacat terus dibuang. Ah. Di anu enggak, kerja bukti sejarah saja. Ternyata masih ada pusaka ini. Nah, ini juga, ini sudah saya bersihkan. Oh, ini masih utuh kalau ini kok. Foto. Ini apa ini dapurnya? Megantoro bukan? Bukan ya. Bukan Megantoro nih. Ini masih tetap jalak nih, jalak ya. Wah, keren ini. Ini adalah bisa dikatakan sengkelat dengan Blok 11. Tangklat Bukan, salah. Mohon maaf. Ini sapu inten, bisa dikatakan sapu inten ya. Blok 11. Dapur, terus sudah. Tapi untuk ukuran temuan kayak gini ini udah termasuk utuh lah. Kok. Foto, Ya. Udah termasuk. sudah termasuk istimewa, bagus lah, utuh istimewa ini. ya. Ya yang namanya besi tetap kena iritasi. Iya, pasti. Dengan Apalagi paksinya masih utuh ini. Ya. Air lebih awet lah. Lebih awet. Lebih Kalau awet. Dibandingkan- temuan darat hancur. Hancur pasti. Iya. Ya kadang-kadang bahasa apa tidak jual beli itu kan gini sih. Itu kan kadang-kadang bagi mereka itu hanya memanfaatkan situasi, hanya pengennya memiliki pusaka, minta. Itu aja. Ya namanya kita berilmu, kita mencari ilmu, itu kan ya perlu segala sesuatunya. Makanya doa saja ada sesaji. Gitu loh. Kita bakar dupa. Bakar dupa itu juga beli. Ya secara logika sama lah. Dulu tidak pakai uang. Istilahnya mahar bisa dengan kerbau, dengan Barter. kuda, dengan gajah dan lain sebagainya. Gitu loh. Kalau ada orang yang bilang jual beli lucu, ya memang bukan jual beli, pemaharan dari kedua belah pihak itu saling cocok, saling menyetujui. Kalau tidak cocok ya tidak apa-apa, tapi jangan membahas suatu bahasa-bahasa yang kurang indah. Karena pusaka itu ya juga tidak mudah membuatnya. Makanya ada pusaka bisa berdiri sendiri zaman dulu itu karena keseimbangan dari bahan tersebut. Dan empu membuatnya secara simetris sekali dan sangat hati-hati dan tidak dengan waktu yang singkat, membutuhkan waktu yang lama. Dan itu juga perlu biaya mas ya? Perlu biaya. Menghidupi keluarganya. Betul. Juga untuk pusaka perlu sesaji juga untuk bisa mewujudkan satu pusaka itu. Apalagi pusaka yang dipilih oleh seorang raja. Seperti sejarah-sejarah yang banyak teman-teman kita ketahui. Kayak sejarah dari Singosari dan Tartar. Dulu itu sangat tertarik dengan empu yang dari Jawa. Nah, itu sampai empunya dibawa ke sana. Pengen tahu cara membuatnya. Ilmunya itu kan juga lama. Ya semua proses gitu. Kalau kita bilang jual beli, tidak ada jual beli. Itu pemaharan, dan pemaharan itu karena kecocokan. Karena orang itu suka dan saling asih, sayang dengan pusaka tersebut, ya itu baru dimahari. Kalau nggak sayang ya sudah, tidak ada masalah. Jangan salah pemahaman. Makanya kita harus banyak-banyak belajar sampai kita bodoh.
gitu loh. Karena belajar itu juga perlu, tidak hanya belajar pusaka saja, budaya itu tidak karena budaya pusaka saja. Banyak banget ya. Iya, banyak budi pekerti, saling menghormati, kasih sayang. Itu adalah yang harus kita tekankan di situ. Jadi kok Gunawan ini selain koleksi pusaka-pusaka peninggalan, juga pusaka temuan juga diburu ya? Iya. Karena pusaka temuan kan juga dulunya juga pusaka buatan Empu asli. Cuma mereka kebetulan jatuh di sungai, nggak terawat, kebetulan ketemu ya kita rawat. Ketemu ya kita rawat lah ya. Jadi ini salah satu artefak sejarah juga kok ya? Atau pasca. Artefak sejarah yang harus dilestarikan juga lah, jangan dipandang sebelah mata juga lah ya. Karena dari mereka juga mengalahkan waktu lah istilahnya ya, beratus-ratus tahun di. Ada saya punya bedok Indus. Ayo. Rusak, kalah. Ini bedok rongkon Indus. ini. Rongkon masih ada rangkanya. Jadi ini rongkon ini. Rangkanya. Besi pusaka masih ada di dalam ini. Besinya masih di dalam kok. Masih ada. Tapi vaksinnya putus. Putus ini vaksinnya. Waduh, eman itu. Eman. Ya seperti itulah, namanya memang pusaka yang sudah tersimpan lama di air. Oh, jadi ini peksi ya? Iya, peksi sama mendak. Peksi sama mendae ya? Mendae sudah masih utuh, cuman paksi yang nempel di pusaka ini patah. Wah. Ini masuk artefak ini. Jadi rangka zaman dulu tuh kayak gini kok ya? Ya. Jadi kebetulan rangkanya kayunya kuat. persis sama ini ya? Hasil. Enggak maksudnya bentuk dapurnya pusakanya. ini Iya, ya? betul. Keren. Jadi bukan sendang walikat atau apa ya zaman Bukan, dulu itu bukan. benar-benar kayak gini ya? Betul. Ini bukti bahwa Original. originalnya rangka zaman dulu itu mengikuti lekuk keris ya, Iya. Mas ya? Betul. Saya baru tahu juga nih kok, keren. Oke kok, boleh nggak kok tanya sejarah ini? Kok Gunawan juga maksudnya berburu ke sungai atau beli dari penyelam atau gimana kok? Saya beli dari penyelamnya, dari pengepul atau penyelam. Oke. Jadi kebetulan kalau dia dapat, saya juga ada kenalan, kabari, saya datang, saya lihat. Nah, dan ini seperti ini saya pinang, Oke. cocok saya bawa. Oke. Nah ini rencananya kalau kayak gini-gini nih, rencananya dibersihin atau dibiarin seperti apa adanya kok? Ada yang saya Ke biarkan depannya. seperti apa adanya, Oke. seperti ini, Nah, untuk mengetahui belajar untuk mengenai bagaimana usaha penemuan yang asli bagaimana. patinanya. Patinanya, gitu terus ada nasari telur ikannya seperti ya. ini. Telur ikan. Nah, Jadi ini jadi supaya tahu dia aslinya. pembelajaran juga lah ya. Iya. Kita patina asli itu seperti Betul. apa? Sejarahnya Sebagai itu kayak gimana? perbandingan kan. Perbandingan. Perbandingan asli seperti ini, temuan Iya. begini. Terutama rangkanya dulu kayak gini ya kan. Ini kan rangka lawas dan mengikuti alurnya Alur pusakanya. nggak sembarangan ya kan. Keren. Oke kok, kalau misalnya pusaka temuan gini, kira-kira maharnya lebih mahal nggak sama pusaka yang udah ini kok? Kalau pemaharan memang tergantung ya, jadi tergantung dari kedua belah pihak. Kalau memang ada kecocokan ya, kenapa tidak? Cuman untuk berapa jumlah nominal Tergantung kondisi tergantung lah. kondisi. Oke. Ya, tergantung barangnya gimana. Tergantung barangnya gimana. Kalau ini kelas super ini kayak kok. Apa? Kelas super lah, maksudnya Iya. utuh ya kan? Utuh. Kan banyak temuan Ini yang utuh. hancur-hancur kan? Betul. Ini kelas utuh ya? Ini juga utuh, cuman saya mungkin karena ketindih batu kan ini. Oke. Jadi seperti ini apa ini kok? Saya baru pertama kali lihat. Kalau ini saya bilang masuk wedung ya. Oh masuk wedung ya? Masuk wedung. Oke. Wedung besar gini kan langka ini. Ah. Biasanya wedung kecil-kecil. Kecil-kecil. Nah ini masuk alat pertanian atau masuk pusaka kok? Wedung masuk pusaka. Masuk bisa pusaka jadi ya? tindih kan. Oke. Kalau wedung bisa jadi tindih. Jadi besinya besi haji dan mungkin berpamor juga kok? Iya. Oh, kemungkinan berpamor kecil. Oke. Kalau untuk barang-barang wedung ini kan wedung, bedok itu kan jarang untuk pamor. Hmm. Jarang. Karena pusaka sesaji. Iya. Pusaka sesaji atau pakai Untuk bahan sembayangan. monostil ya? Iya. Iya. Kabudan biasanya nggak ada yang pamor mas ya? Hampir Belum tentu. Belum tentu ya? Hampir Ada ada, juga belum. ya? Oke. Belum tentu. Karena juga dari teknik tempat lipat juga kan? Betul.
Jadi dari tempat sesuai dari bahannya sendiri juga itu akan muncul dengan sendirinya pamor. Oke, keren banget nih pusaka-pusaka temuannya. Ya ini pangot. Ini apa nih kok? Pangot. Pangot ya? Pangot ini Ini untuk masih- apa nih? Alat tulis kan dulu. Waktu orang dulu nulis di sabak itu, lontar, daun lontar. Nah, nulisnya kan pakai ini, pangot ini. Jadi ini alat tulis zaman dulu untuk Ya, ngukir lah ya? ngukir. Ngukir kayu, Ya di ngukir sabak, di lontar, daun lontar itu. daun lontar ya. Nah, pakai pangot. Dan ini masih utuh sampai sama Masih handle-nya utuh. nih. Ini adalah gading ini, mosil. Oh ya? Iya. Menurut saya itu gading itu. Wah, Mosil itu. mantap. Ya ini menambah koleksi. Menambah koleksi lah harus ya. Supaya dihargai lah. Penyelam-penyelam itu betul. kasihan kalau nggak dihargai. Kita juga tahu oh, pangot dulunya seperti ini, kan kepingin tahu juga. Ternyata ada pangot seperti ini, posisi handle-nya gading. Terus ini ada ukiran kayak seperti bunga apa namanya ini? Ini ada ukirnya ini. Bisa teratai, bisa cempaka, Cempaka. Ada kancil. gas tahi juga lah ya. Ya. Oke kok ada nggak sebagai closing pesan-pesan kok buat para penonton video ini kok untuk uri-uri budaya. Ya kalau untuk uri-uri budaya kan memang kita saya katakan wajib ya. Sebagai bangsa kita wajib uri-uri budaya peninggalan dari leluhur kita sendiri. Caranya bagaimana ya? Untuk pemula ya tetap harus mempunyai. Nah, caranya belajar dulu. Datanglah ke pamer-pameran, lihat, mengetahui lah. Apa salahnya kita juga merawat. Jadi supaya tidak punah. Ya. Masa pusaka lari ke luar negeri semua. Seperti itu bagi saya. Kita udah ngobrol banyak banget nih tadi sama Ko Gunawan sama Mas Maya. Mas Maya ya. Tempat ini tempat yang penuh dengan sejarah. Jadi kalau kamu lewat di daerah Mojokerto ya, kamu boleh mampir sini, boleh kok ya? Boleh, silakan. Terbuka untuk umum atau harus janjian dulu? Untuk janjian dulu. Jadi ini adalah namanya galeri apa ya? Nogowiru. Namanya Galeri Nogowiru ya. Nogowiru yang Ko Gunawan ini dirikan untuk uri-uri budaya, untuk menyelamatkan pusaka-pusaka Nusantara. Harapan kita sih bukan cuma Ko Gunawan aja kok ya. Bahkan sampai misalnya ada teman-teman dari Sumatera, dari kepulauan-kepulauan lain juga melestarikan pusaka-pusaka Nusantara kok ya. Jangan sampai pusaka Nusantara itu terbang ke luar negeri lah. Iya. Istilahnya kita itu pengen supaya serpian-serpian sejarah itu, pusaka-pusaka itu bisa dilestarikan lah Ya, dengan karena lebih baik nanti lagi. kita bisa mengerti tentang sejarah. Benar. Nah teman-teman, saya harap video ini bisa menginspirasi kalian yang mungkin bukan tinggal di Jawa atau di luar Jawa Timur untuk pusaka Nusantara. seluruh Nusantara ya bisa ikut melestarikan budaya Indonesia melalui tosan aji ataupun melalui hal-hal yang lain ya Bu ya. Baik batik, baik furnitur-furnitur lama, janganlah sampai dibuang ke luar negeri. Ya, mendingan anak bangsa aja yang melestarikannya supaya orang-orang luar yang datang ke sini dan menikmati indahnya warisan budaya kita di Indonesia, jangan di luar. Oke? Itu aja video kita hari ini. Semoga kamu terhibur. Salam budaya Indonesia. Sampai ketemu. Salam budaya.